Perkenalkan, nama saya Fani Neno dengan NIM 19030300055, kelas B semester 5, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Gerakan Menjaga Kesatuan terkait dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Yang melatar belakangi makalah ini yaitu kemerdekaan yang saat ini dimati oleh bangsa Indonesia bukanlah usaha mudah untuk dicapai. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan yang tidak hanya memerlukan pengorbanan materi, namun juga nyawa. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 mengikrarkan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku dan bertekad sebagai suatu bangsa yang besar yang mempunyai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Suku bangsa baik yang telah lama berada di Indonesia maupun berasal dari luar seperti keturunan Arab, Cina, atau Eropa bagian dari Indonesia. Perbedaan-perbedaan tersebut bukan halangan untuk kita menjadi retak, tetapi jadikan itu sebagai sumber rasa persatuan dan kesatuan. Kemajemukan dan multikultural mengisyaratkan adanya perbedaan. Hendaknya perbedaan tersebut dijadikan pembenaran dan sumber inspirasi untuk digali dan dikembangkan. Bhinneka Tunggal Ika berarti pengakuan terhadap kemacam-macaman yang ada di Indonesia. Dibutuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi antar warga negara untuk meminimalisir hubungan keretakan karena adanya perbedaan suku, ras, dan agama. Sebab dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara, timbulnya rasa saling percaya. Dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 ini dibutuhkan gerakan-gerakan untuk meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan warga negara. Gerakan untuk menjaga dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu salah satunya kita dapat memperkokoh rasa persatuan melalui gerakan mengimplementasi Pancasila. Selain itu juga dapat mengimplementasi Sumpah Pemuda dan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Pancasila? Karena merupakan pedoman hidup bangsa, sehingga kita dapat mencerminkan dalam Pancasila. Faktor pendorong dan penghambat rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Faktor pendorong yaitu kita dapat menghormati harga diri bangsa agar tidak dapat terpecah belah atau diremehkan oleh bangsa lain. Selain itu, kita juga harus mencerminkan diri terhadap Pancasila, Sumpah Pemuda, dan menanamkan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda dari suku, bangsa, maupun agama, tetapi kita harus satu dalam menghadapi perbedaan yang ada. Faktor penghambat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menghambat persatuan dan kesatuan Indonesia apabila tidak diiringi rasa menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas dari bangsa Indonesia. Karena adanya perbedaan ini dapat terjadinya konflik apabila kita tidak dapat menghargai. Yang kedua, faktor penghambatnya yaitu
Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Secara geografis, negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sejumlah daerah dikhawatirkan memilih memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga, yaitu ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan, serta hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Ketidakpuasan tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berikutnya, 3 hal yang dilakukan warga negara Indonesia yang baik dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik yaitu saling menghormati dan berbagi. Walaupun berbeda, kita harus menghormati, maka terjadi kemerdekaan pada setiap kita. Yang kedua, mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia juga dapat dijadikan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, terlibat dalam memajukan sektor pendidikan. Aset terbesar dari suatu negara ialah bukan dari sumber daya alamnya, melainkan dari sumber daya manusia. Berikutnya, yaitu mendukung perkembangan produk dalam negeri. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mendukung produk dalam negeri agar dapat bersaing juga dengan produk di luar. Sekian penjelasan makalah dari saya. Terima kasih.